Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Pak Nurija pada hari ini. Kita akan membahas fisika. Yang akan kita bahas adalah bagaimana menemukan alat praktikum. Peralatan praktikum dapat kita buat dan dapat kita tentukan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Misalnya kulit bambu atau mistar logam. Penemuan untuk perangkat pembelajaran fisika tentang praktikum, maka kita akan menguji melalui suatu eksperimen. Mudah-mudahan dengan penemuan ini kita tidak kekurangan bahan-bahan praktikum. Adapun materi yang akan kita bahas adalah elastisitas dan gerak parabola. Elastisitas di kelas 11, gerak parabola di kelas 10. Kita gabungkan menjadi suatu perangkat pembelajaran, sehingga dalam satu praktikum kita membahas tiga, yaitu hukum kekekalan energi, elastisitas, dan gerak parabola. Nah, inilah dia hukum kekekalan energi, dapat kita tentukan dengan judul praktikum kita, yaitu elastisitas dan gerak parabola. Buka mata, buka telinga, waktu kita belajar fisika. Dari dua konsep elastisitas dan gerak parabola, kita akan mencoba menggabungkan dua hukum ataupun konsep fisika ini, sehingga kita akan mengambil suatu permasalahan. Permasalahan yang kita ambil adalah yang pertama, permasalahan tentang apakah nilai kecepatan uang logam yang terlempar dengan menggunakan rumus parabola P Sx per T, apakah nilainya sama dengan kecepatan berdasarkan hukum kekekalan energi, yaitu V akar K delta X per M. Kemudian permasalahan lain, apakah hukum kekekalan energi berlaku untuk kesamaan nilai? Artinya kalau ada kesamaan nilai antara energi potensial elastis dan energi kinetik, maka dinyatakan suatu permasalahan ini akan diuji dengan hipotesis. Kemudian apakah mistar logam dan kulit bambu dapat digunakan sebagai alat praktikum fisika pembelajaran elastisitas dan gerak parabola? Dalam menentukan hipotesis, maka beberapa permasalahan, tiga permasalahan berarti ada tiga juga hipotesis. Hipotesis pada penelitian, misalnya di dalam menyatakan penelitian pembuktian nilai kecepatan uang logam yang terlempar dengan rumus parabola V Sx per T ini sama dengan kecepatan uang logam dengan rumus hukum kekekalan energi, yaitu V sama dengan akar K delta X kuadrat per M. Dan yang berikutnya, hukum kekekalan energi berlaku untuk kesamaan nilai ini. Apabila terjadi kesamaan nilai, maka kita mengambil hipotesis ada kesamaan nilai antara dua persamaan energi kinetik potensial elastis dengan setengah K delta X kuadrat sama nilainya dengan setengah mv kuadrat kecepatan uang logam yang terlempar. Berarti kita akan mempelajari dua konsep, yaitu gerak parabola. Gerak parabola itu merupakan suatu perpaduan gerakan gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau kita lemparkan V0 mendatar, jadi parabola itu tidak hanya dari bawah ke atas, tetapi ada juga dari atas ke bawah. Ini adalah lintasan parabola dengan kecepatan awal yang mendatar, maka lintasannya melengkung disebut lintasan parabola. Lintasan ini ada dalam bentuk arah sumbu X dan ada juga bentuk dalam arah sumbu Y. Artinya selama benda ini melintas parabola, ada bayangan benda terhadap sumbu X dan ada bayangan benda terhadap sumbu Y. Gerak parabola adalah resultan dari dua gerakan, yang satu gerak lurus beraturan dan yang lain gerak lurus berubah beraturan. Gerak parabola dapat terjadi pada benda yang dilempar mendatar dari ketinggian tertentu. Dalam arah sumbu X dia merupakan GLB dan dalam arah sumbu Y itu dinyatakan sebagai GLBB. Maka ada dua rumus di sini. Kalau kita tinjau dalam arah sumbu X, maka kecepatan terhadap sumbu X-nya sama dengan kecepatan awal lemparan. Sehingga Sx adalah Vx kali T, atau Vx kecepatan adalah Sx per T. Jarak yang ditempuh dalam arah sumbu X dibagi dengan waktunya, waktu jatuh. Sedangkan ini adalah untuk dalam arah vertikal. Untuk energi elastisitas,
Hukum kekelalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Jika kita melenturkan sebuah mistar atau kulit bambu, berarti kita memindahkan sebagian energi kita kepada mistar atau kulit bambu. Besar energi yang dipindahkan kepada mistar atau kulit bambu adalah setengah K delta E kuadrat. Jadi energi potensial elastis setengah K delta E kuadrat. Setengah K adalah konstanta elastis mistar ataupun kulit bambu dengan Newton per meter. Kemudian delta X adalah lenturan yang kita berikan dalam meter. Jika uang logam diletakkan di ujung mistar, kemudian ujung mistar kita lenturkan mendatar, kemudian kita lepaskan, maka uang logam terlempar dengan kecepatan tetap dan akhirnya jatuh ke lantai dengan lintasan berbentuk parabola. Pada saat lenturan mistar kembali ke posisi semula, maka energi potensial mistar hilang. Hilangnya energi potensial mistar pindah ke uang logam yang terlempar berupa energi kinetik. Dengan demikian terjadi hubungan persamaan. Energi potensial atau EV sama dengan energi kinetik atau EK. Energi potensialnya dinyatakan setengah K delta E kuadrat, sedangkan energi kinetik dinyatakan oleh setengah mv kuadrat. Maka V kuadrat, maka V merupakan akar dari K per M kali delta X. Ini adalah rumus kecepatan benda-benda yang terlempar dengan benda elastis. Jadi semua benda yang terlempar dengan benda elastis dapat kita gunakan rumus akar K per M per delta X kuadrat. Jadi kecepatan uang logam yang terlempar dengan menggunakan lenturan kulit bambu atau mistar itu dapat dinyatakan dengan rumus akar K per M kali delta X. Berarti dapat juga kita cari dengan rumus lain, dengan rumus gerak parabola. Jadi ada dua persamaan, sama-sama menyatakan kecepatan dalam arah sumbu X. Pada gerak parabola, kecepatan dalam arah sumbu X-nya dinyatakan oleh Sx per T, sedangkan di dalam hukum kekekalan energi, perpaduan antara dua energi kinetik dan potensial, energi kinetik elastis dengan energi energi kinetik yang terlempar pada uang logam dan energi elastisitas akibat lenturan, maka ada dua persamaan kecepatan. Akan dibuktikan apakah kedua persamaan ini mempunyai nilai yang sama. Apabila terjadi nilai yang sama atau mendekati, berarti hukum kekekalan energi berlaku. Waktu untuk jatuh benda yang melintas parabola. Benda yang melintas parabola memerlukan waktu yang diperlukan sebesar T sama dengan akar 2H per G atau sama dengan akar 2 SY per G. SY itu istilah ketinggian dalam arah sumbu Y, boleh juga dinyatakan dalam H. Jadi waktu yang diperlukan untuk jatuh, waktu terkecil bukanlah 1 detik, yaitu bisa kurang dari 1 detik. Contoh misalnya kita melempar pada ketinggian 1 meter, maka hanya 1, berarti 1 kali 2 adalah 2 per 10 untuk G nya 10, berarti akar daripada 2 per 10 adalah 0,4 detik. Ya, jadi dalam waktu 0,4 detik, jadi waktu terkecil bukanlah 1 detik. Sebelum kita melakukan eksperimen, kita terlebih dahulu menentukan massa uang logam. Uang logam ditimbang dengan neraca 3 lengan. Maka siswa akan menentukan beberapa uang logam yang akan digunakan. 500 itu adalah 5,2 gram. Uang 1000 kelapa sawit 8,5 gram. Uang 1000 ya. Juga mempersiapkan alat berupa benda elastis kulit bambu mungkin, atau mistar logam misalnya. Mistar logam bisa juga digunakan. Diberi tumpuan untuk meletakkan uang logam yang akan dilempar, jangan sampai tergelincir. Setelah kita menentukan kulit bambu yang akan digunakan dalam pelemparan, siswa menentukan konstanta elastis
dengan cara memberikan beban, berapa beban yang diberikan dan berapa lenturannya, maka akan didapat konstanta elastisitas. Apabila posisi ini adalah posisi menentukan harga K, maka waktu pelemparan uang logam juga posisinya adalah sama. Ini adalah posisi pada saat siswa akan melemparkan uang logam dengan mistar elastis. Di sini ada ukuran lenturannya. Dalam eksperimen kita nyatakan 10 cm, rencana lenturannya 10 cm. Ini adalah tumpuannya. Tumpuan ini sesuai dengan harga K yang sudah ditentukan. Tumpuannya, jarak tumpuannya. Siswa dapat melakukan pelemparan uang logam dengan beberapa temannya, yaitu ada yang menghitung waktu jatuh. Ini caranya melemparkan, ditarik dan dilenturkan. Sedangkan yang lain mengukur jarak jatuh pertama uang logam, diberi tanda dan diukur dengan meteran. Diukur berapa jaraknya. Ini yang dinyatakan sebagai SX, jarak jatuhnya. Jadi posisi ketinggian lemparannya sudah ditentukan, yaitu pada ketinggian 1 meter dari lantai. Sedangkan lenturannya sudah kita tentukan adalah 10 cm. Kemudian jarak jatuhnya diukur berdasarkan uang yang jatuh sebanyak 5 kali dan dibuat rata-rata jarak jatuhnya, dikatakan sebagai SX. Waktu jatuhnya uang logam ini dapat digunakan dengan dua cara, dengan menggunakan rumus atau menggunakan stopwatch. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang sudah kita susun, maka kita harus melakukan eksperimen dengan menyusun prosedur kerja. Prosedur kerja yang kita susun berdasarkan kebutuhan. Rumus akar K M per delta E kuadrat ini adalah sebagai acuannya. Sedangkan Vx sama dengan Sx per T adalah sebagai eksperimennya. Berarti kita membutuhkan nilai konstanta elastis mistar atau kulit bambu. Dan kita juga memerlukan massa uang logam yang akan dilempar. Dan kita membutuhkan pula rencana lenturan yang akan digunakan, posisi lenturan yang akan digunakan. Kemudian pada eksperimen kita memerlukan data SX dari hasil lemparan, hasil pengukuran, dan T waktunya boleh menggunakan dua, waktu dengan rumus atau dengan stopwatch. Sebagai contoh tabel hasil eksperimen, ada 5 kali percobaan atau 5 kali pelemparan dengan posisi yang sama pada ketinggian 1 meter dan tarikan lenturan 10 cm atau 0,1 meter, dan waktu yang digunakan boleh menggunakan waktu dengan rumus berarti sama atau dengan menggunakan stopwatch dengan hasil yang berbeda. Mengalami 5 kali lemparan dengan 5 variasi pengukuran sehingga didapat pengukuran rata-rata sebesar 2,57. Kecepatan yang digunakan sebagai acuan di sini adalah akar K per M kali delta E kuadrat, di mana V adalah kecepatan awal uang logam yang terlempar, K konstanta elastis mistar atau kulit bambu, dan M massa uang logam yang terlempar. Delta X adalah panjang lenturan mistar, panjang rencana lenturannya. Jadi prosedur kerja diarahkan untuk menentukan nilai konstanta elastis, yaitu dengan rumus K sama dengan mg per delta X. Massa beban yang digunakan adalah 100 gram atau 0,1 kg. Pergeseran lenturan mistar baja atau logam itu 5 cm atau 0,05 meter. Percepatan gravitasi bumi tidak boleh menggunakan 10 dalam eksperimen adalah 9,82 atau 9,8. Maka nilai K sama dengan 0,1, ini adalah massa ya, massanya, dan gravitasinya, dan dibagi dengan delta X yaitu lenturan ya, melentur ya. Maka harga konstanta elastisnya adalah 19,6 Newton per meter. Setelah kita mengetahui nilai konstanta elastis pada mistar atau kulit bambu dengan posisi yang sudah ditentukan,
Artinya waktu kita melakukan perlemparan tidak boleh posisinya diubah. Jadi ini mungkin pada posisi 10 cm atau 15 cm. Misalnya pada posisi acuan 15 cm melentur dengan harga K 19,6. Waktu pelemparan nanti juga menggunakan posisi yang sama, yaitu 15 cm. Setelah nilai K kita ketahui 19,6 Newton per meter persegi, ya, harga konstanta elastisitasnya. Setelah kita mengetahui nilai konstanta elastisitas mistar baja ataupun logam adalah 19,6 Newton per meter, maka kita dapat menentukan kecepatannya dengan rumus. Maka di sini delta X rencana lenturannya 10 cm berarti 0,1. Sedangkan massa uang logam yang sudah ditimbang yaitu 5,3 gram atau 0,053 kg. Setelah dihitung di dalam persamaan V sama dengan akar K delta X kuadrat per M, maka didapat kecepatan awal lemparan itu dalam acuannya 6 meter per sekon. Sedangkan dalam eksperimen didapat jarak lempar rata-rata 2,57 meter dan waktu rata-rata 0,43 sekon. Maka didapat kecepatan awal dari eksperimen yang dilakukan dengan gerak parabola 2,57 per 0,433 adalah 5,94. Berarti antara dua kecepatan dengan rumus yang berbeda memiliki kesamaan. Mungkin hanya kesalahan beberapa persen, yaitu nilai alfanya mungkin 0,1% sudah masuk di dalam penerimaan hipotesis. Jadi dengan menggunakan dua rumus ini, dengan menggunakan persamaan dari hukum kekekalan energi ini adalah 6 meter per sekon, sedangkan menggunakan rumus gerak parabola ini menggunakan sampai 5,9 atau mendekati, ya. Untuk mendekati, sangat mendekati, dengan kekeliruan 0,1% sudah masuk sebagai penerimaan hipotesis. Demikian pembahasan tentang perangkat pembelajaran fisika yang kita temukan dalam suatu praktikum. Mudah-mudahan penemuan ini bermanfaat dan dapat kita gunakan sebagaimana untuk menambah bahan-bahan praktikum fisika khususnya. Semoga teman-teman guru fisika untuk melakukan inovasi dan penemuan dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana, namun dapat membuktikan atau membahas 3 hukum sekaligus: elastisitas, gerak parabola, dan hukum kekekalan energi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata, buka telinga, waktu kita